Nah, mungkin ini akan aku masuk ke bagian examples. Jadi, untuk examples ini adalah beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh interviewersku kepada aku, yang juga ini juga ditanyakan oleh ke temanku dan juga temanku yang daftar di program lain, tapi juga mirip-mirip nih pertanyaannya. Oke, jadi pertama ini yang aku alami. Jadi ada 3 universitas di programku dan masing-masing representasi dari universitas itu datang. Jadi kalau nggak salah 3 orang masing-masing. Jadi di panel itu ada 9 orang. Dan itu aku waktu itu aku sedikit kaget karena aku hanya memperkirakan paling 2 atau 3 kayak gitu. Ternyata 9 orang datang dan masing-masing tanya pertanyaan. Em, a- ada yang kayak tanya tentang programnya secara general, ada yang tanya tentang lebih ke em, teknikal tentang project yang aku lakukan, kemudian gimana itu, kemudian ada juga yang tanya tentang universitasnya. Jadi make sure teman-teman udah riset nih tentang universitas-universitas tersebut. Kemudian kedua nih, di sini untuk secara teknis waktu aku kemarin interview itu aku em, jelasin mempresentasikan kerjaan-kerjaanku sebelumnya. Kemudian di situ aku dapat follow up questions nih, pertanyaan lanjut tentang em, tentang proyekku itu dan relevansinya di mana kayak gitu. Jadi di situ mereka tanya tentang em, kayak ada satu proyekku yang ini kayak gitu, terus misal tentang AI gitu ya, tentang generatif AI, kemudian eh, apa yang kayak kamu pakai di situ gitu, aku jelasin ini tipe 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 algoritma apa yang kamu pakai di situ, bla 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 bla. Jadi kayak lebih 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 detail gitu, dan juga relevansinya kayak gimana, kenapa itu penting, kenapa kamu pengen melakukan itu lagi di sini. Padahal padahal em, itu tuh masih mungkin aku masih masih amatir kayak gitu ya. Nah, ya aku bilang karena justru karena sebelumnya aku masih amatir, jadi aku yakin sekarang aku bisa improve, dan juga dengan guidance dari profesor kayak gitu, itu uh, bisa enrich my knowledge kayak gitu. Nah, untuk kemudian kembali lagi di sini pertanyaan-pertanyaan yang ditanyain itu biasanya tentang programnya, kemudian spesialisasi atau fokus yang mau dipilih nih nanti. Kan tadi seperti yang sebelumnya udah aku sampaikan bahwa programnya itu biasanya punya spesialisasi. Setelah misalnya teman-teman menjalani atau mengambil mata kuliah umumnya, kemudian di semester 2 atau tahun kedua itu teman-teman mungkin akan terpisah sama teman-teman karena oh ini mau fokus di sini, oh ini mau fokus yang di topik yang B kayak gitu. Nah, ini make sure teman-teman udah tahu, dan jadi teman-teman itu tahu apa yang mau diomongkan dan nggak ngawur gitu, karena mereka paham betul tentang programnya. Jadi nggak mungkin dong teman-teman bilang, oh aku mau ambil topik spesialisasi A di Universitas B, padahal Universitas B itu topik spesialisasinya bukan itu kayak gitu. Nah, jadi make sure buat teman-teman em, well informed gitu tentang em, masing-masing universitas dan juga programnya. Kemudian future direction. Jadi di sini teman-teman itu em, kembali lagi ini lebih ke motivasi. Jadi teknik detail apa sih yang mereka tanya, apa sih yang pengen kamu lakukan nanti di sini kayak gitu. Nah, ini juga pertanyaan yang dihadapi oleh teman-temanku juga, bahkan juga di program lain, bahwa mereka itu pengen tahu em, kalau kita udah punya rencana tesis. Nah, mungkin bagi teman-teman itu juga saat itu bagiku itu masih sangat baru gitu ya, kayak itu masih terlalu awal gitu. Masa aku baru daftar udah kayak kepikiran tesis. Nah, tapi teman-teman dibanding tapi jangan menjawabnya sebagai kayak oh aku belum punya plan ini kayak gitu. No, that's a big no.
Tapi teman-teman kalau bisa menjawab, kalau misalnya teman-teman belum punya topik spesifik, tentang judul kayak misalnya judul tesisnya yang mau teman-teman kerjain, itu nggak apa-apa. Tapi teman-teman kalau bisa adalah em, membahas, menyampaikan topik yang pengen teman-teman kerjain gitu. Misalnya nih, oh aku mau fokus topik misalnya misalnya aku mau fokus tesisku nanti tetap di bidang AI tapi fokus di eh, AI yang em, generative AI kayak gitu untuk spesifik di sini nih kayak gitu. Jadi lebih ke apa ya, lebih ke topik secara general nggak apa-apa, asalkan jangan menjawab nggak tahu kayak gitu. Bahkan teman-teman, salah satu temanku yang juga keterima di program ini, mereka itu tanya tanya temanku, apakah oh enggak, tesis dia waktu di skripsi dia waktu di S1 kan membahas tentang ini nih tentang topik A, tapi kami nggak terlalu fokus nih di topik A di program ini gitu. Kemudian temanku menjawabnya dengan memang topik A memang nggak terlalu jadi fokus di program ini, tapi topik A itu berhubungan nih sama minatku yang lain, yaitu di topik B. Nah di topik B itu di aku tahu di program ini tuh sangat-sangat fokus di topik B. Nah jadi penting juga buat teman-teman bisa punya em, alternatif. Jadi fokus atau minat itu jangan cuma satu gitu. Pasti ada satu yang paling utama dan yang mungkin ada pendukung-pendukung gitu. Kalau misalnya yang pertama itu nggak jalan gitu. Nah, kemudian salah satu saran juga buat teman-teman yaitu adalah oke, dan juga salah satu saran juga buat teman-teman adalah teman-teman harus keep in mind kalau misalnya teman-teman udah lolos di interview itu eh, kesempatannya itu atau peluangnya itu udah sangat-sangat tinggi. Jadi ini bisa eh, teman-teman anggap sebagai kayak gini. Teman-teman bisa anggap bahwa si program ini itu sangat-sangat tertarik dibuat dengan teman-teman. Tapi kembali lagi nih, cara kita menjual kualitas kita, cara kita apakah kita itu sesuai dengan apa yang diinginkan programnya. Nah, itu tuh penting untuk disampaikan, teman-teman. Karena harus kalau misalnya mereka udah baca motivational letter, mereka udah baca CV, kemudian masuk ke interview, itu mereka hanya menggali tentang itu, hanya menggali tentang eh, hanya memastikan bahwa oke, aku tertarik ini, aku mau mastiin deh bahwa ini aku serak sama dia gitu. Jadi eh, udah jelas mereka tuh pasti tertarik sama teman-teman. Tinggal gimana kita mempertahankan ketertarikan mereka gitu. Nah, nanti mungkin tips terakhir aku restate, mind the pace in delivering the answer kayak gitu. Em, ini penting juga seperti yang tips yang udah aku sampaikan tadi. Pace bicaranya, pace atau panjang dan juga durasi atau panjangnya jawaban itu teman-teman coba untuk sesuaikan dengan dengan behavior atau dengan preferensi si interviewer gitu. Misalnya kalau misalnya teman-teman jawab terlalu panjang, terus kemudian di-cut nih misalnya langsung dipotong jawaban teman-teman kayak langsung pindah ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman harus udah dapat sinyal sinyal nih bahwa oke, next question aku nggak boleh terlalu panjang kayak gitu. Nah, jadi make sure buat teman-teman bisa menilai ini seawal mungkin gitu. Jadi sebelum makin banyak pertanyaan yang mungkin kekat atau mungkin nggak sesuai dengan preferensi interviewernya, teman-teman udah bisa mengatasi ini dari awal kayak gitu.